Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Bro. Oke. Hmm, Baiklah, kita mulai ini dulu ya. Presentasi tugas yang kemarin saya minta 3 orang aja. Siapa yang mau mengajukan diri? Ini pengolahan citra digital ya. Online citra digital yang tugas satu yang kemarin itu ya, Bu ya. Iya benar. Oke. Siapa yang mau presentasi? Mas Devin udah siap? Masih setengah, Bu. Belum semua. Hmm. Ini yang udah ngumpul itu coba Mas Bintang silakan presentasi Mas. Baik. Eh, Sudah terlihat. Selamat siang semuanya. Saya hari ini akan presentasikan tugas pengolahan citra saya yang menjelaskan berikan contoh penerapan pengolahan citra dalam kehidupan sehari-hari. Berikan pertama ilmu penerapannya, yang kedua cara kerjanya, yang ketiga tujuan pengolahan citra tersebut, yang keempat lampirkan contoh gambarnya. Baik, untuk yang pertama ada aplikasi kamera ponsel. Nama penerapannya aplikasi kamera pada ponsel. Cara kerjanya aplikasi kamera menggunakan berbagai algoritma pemrosesan citra seperti peningkatan kecerahan, kontras, penyesuaian warna, serta penghapusan noise untuk meningkatkan kualitas gambar. Kemudian tujuan pengolahan citra menghasilkan foto berkualitas tinggi dengan warna yang akurat, cerahan yang optimal, dan detail yang jelas. Dan ini contoh gambarnya. Baik, lalu yang kedua, ada aplikasi pengenalan wajah untuk keamanan. Terus penerapannya aplikasi pengenalan wajah untuk keamanan seperti yang digunakan pada perangkat pintar atau pengenalan wajah pada ponsel. Lalu cara kerjanya algoritma pengenalan wajah memproses citra untuk mengidentifikasi pola unik dalam wajah seseorang, seperti posisi mata, hidung, dan mulut. Kemudian tujuan pengolahan citranya meningkatkan keamanan dengan mengidentifikasi individu berdasarkan ciri-ciri wajah yang unik. Ini contoh gambarnya. Lalu kemudian ada aplikasi filter foto di media sosial. Nama penerapannya aplikasi filter foto di media sosial seperti Instagram atau Snapchat. Lalu cara kerjanya filter foto menggunakan berbagai teknik pengolahan citra seperti deteksi tepi, segmentasi warna, dan overlay efek visual. Tujuan pengolahan citra memberikan efek kreatif pada foto untuk meningkatkan daya visual dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna. Dan contoh gambarnya seperti di sini. Lalu
Yang terakhir ada sistem pengenalan plat kendaraan otomatis. Nama penerapannya sistem pengenalan plat kendaraan otomatis yang digunakan di tol atau parkiran otomatis. Cara kerjanya, sistem ini menggunakan teknik pemrosesan citra seperti segmentasi karakter, pengenalan pola, dan pembahasan teks untuk mengekstrak nomor plat kendaraan dari gambar. Lalu, tujuan pengolahan citranya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mengenali nomor plat kendaraan untuk tujuan dan keamanan dan administrasi. Berikut contoh gambarnya. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf, jika ada kekurangan. Terima kasih. Mana ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada, silakan selanjutnya yang mau presentasi. Mas Rifano, Mas Rifano coba presentasi tugas yang kemarin. Ya, halo Bu, selamat siang. Selamat siang. Oke, Silakan Mas baik. Rifano. Oke, baik. Saya, apakah sudah terlihat, Bu? Ya, apakah sudah terlihat? Halo. Ya, sebelum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya ingin presentasi tugas penerapan citra digital mengenai sebentar, mengenai penerapan pengolahan citra digital dengan MATLAB 7.1 pada citra radiografi. Tujuan dari pengolahan citra digital ini adalah menentukan hasil citra dengan menerapkan pengolahan citra digital pada radiografi untuk mengetahui klasifikasi non-deskriptif testing. Cara pengolahan citra digital ini dilakukan meliputi kontras, citra inversi, noise filtering, brightening, dan cropping. Ini untuk gambar dari si alat radiografinya. Nah, ini unit dari sistem radiografinya meliputi tabung sinar S, kontrol panel, meja objek, unit komputer, sama tabung kedap cahaya. Adapun sampel bahan yang digunakan dalam penelitian ini dalam citra penelitian citra radiografi digital ini meliputi gerabah, gips, dan keramik yang nantinya akan dilakukan pengambilan sinar X pada bahan tersebut. Pengambilan citra digital dari pesawat sinar X ini dengan cara menyalakan tombol power pada kontrol panel pesawat sinar X untuk mengaktifkan pesawat, lalu mengatur parameter pembentukan citra radiografi yaitu tegangan, arus, dan waktu exposure. Nilainya yaitu untuk tegangan anode katode 55 kV, arus filamen 24 mikroampere, dan waktu exposure 0,1 detik atau mempunyai faktor eksposi 5 mikroampere. Meletakkan bagian yang akan dipotret pada meja objek, menekan tombol exposure dan expose sinar X, kemudian mengambil beberapa citra hasil pemotretan, rata-rata 8 citra. Layak baca yang ditangkap oleh komputer dan disimpan pada hard disk dengan format BMP. Pengerjaan pada aplikasi pengolahan citra digital dengan MATLAB 7.1 yaitu menentukan file radiografi digital yang digunakan sebagai sampel untuk objek penelitian. Lalu aplikasi atau software MATLAB 7.1 rilis 14 Service Pack 1 yang digunakan pada gambar. Pada aplikasi tersebut terdapat menu file, edit, input data, view, dan manipulasi, serta kolom min, STD, dan tombol klasifikasi. Gambar
Aplikasi pengolahan citra digital dengan MATLAB 7.1 yaitu melakukan invers dan mengubah citra menjadi citra dengan skala keabuan grayscale 4, melakukan pelapisan dera, filter noise, lalu melakukan kontras citra, melakukan brightening, melakukan cropping ROI, gray level normal atau GLN, atau gray level yang meliputi yang menjadi acuan dan gray level yang ditinjau GLT 8. Penghitungan klasifikasi ada rumusnya seperti yang ditampilkan ini. Lalu untuk NDT dengan bersama citra radiografi yang telah diolah dengan aplikasi pengolahan citra digital menggunakan MATLAB 7.1. Ditujukan gambar seperti di bawah ini. Ini tampilan setelah diinvers atau melakukan sinar radiografi. Kemudian pemrosesan citra dilakukan pada 7 citra radiografi objek yang telah direkapitulasi pada tabel 1. Invers pada citra radiografi digital menghasilkan warna citra yang sama dengan citra film. Citra sebelum diinvers mempunyai background warna putih dan pada bagian objek berwarna hitam. Setelah invers background menjadi citra berwarna hitam pada bagian objek berwarna putih. Selanjutnya dilakukan kontras citra agar tingkat keabuan piksel dalam citra semakin jelas. Untuk menghilangkan di RAW pada citra, telah dilakukan filter noise pada citra radiografi ini. The raw noise berupa bintik-bintik hitam yang berada hampir pada seluruh bagian citra. Setelah dilakukan noise filtering, maka the raw atau noise berupa bintik-bintik warna hitam tampak berkurang, sehingga citra terlihat lebih bagus. Cropping dilakukan untuk memotong bagian citra yang dilakukan. Klasifikasi NDT telah dihitung dengan persamaan satu penghitungan tersebut berdasarkan eksperimen fisika dasar di mana hasil eksperimen mempunyai hasil ya ini rumusnya dengan mempunyai toleransi 5% dari X. Citra digital yang telah diolah akan terlihat bintik-bintik putih seperti pada gambar 4C dan garis hitam seperti pada gambar 5C yang mengidentifikasikan mengindikasikan adanya satu cacat pada objek. Kemudian dilakukan cropping ROI/GLN sebagai gray level acuan dan cropping GLT pada bagian citra yang terlihat cacat. Dalam melakukan cropping GLN dan GLT, jarak croppingnya keduanya harus berdekatan karena biasanya pada suatu bagian atau sisi citra mempunyai nilai piksel yang hampir sama. Jika dilihat dari sifat sinar X. Sinar X memiliki rentan energi yang lebar. Apabila cropping GLN dan GLT berjalan, maka intensitas keduanya berbeda. Hal tersebut mengakibatkan nilai piksel yang didapatkan juga berbeda, sehingga sudah menjadi keharusan bahwa dalam melakukan cropping GLN dan GLT, jarak cropping keduanya berdekatan dalam aplikasi pengolahan citra digital tersebut. Setelah dilakukan cropping, GLN dan GLT akan muncul nilai min dan standar deviasi atau STD dari masing-masing cropping GLN dan GLT. Seperti pada gambar 4F diperoleh min cropping GLN 88.714 dengan STD 0,011946 dan min cropping GLT 82.083 dengan STD 1.19146. Tombol klasifikasi akan menunjukkan klasifikasi NDT normal atau rusak pada citra radiografi yang telah diketahui nilai min, cropping, GLN, dan GLT. Pada tabel 1 yang tadi terdapat pada dua klasifikasi yaitu normal dan rusak. Normal menunjukkan bahwa crop ROI GLN merupakan daerah yang menjadi acuan atau ROI yang tidak mengalami kecacatan internal objek. Untuk klasifikasi rusak menunjukkan bahwa ROI mengalami kecacatan internal objek. Untuk klasifikasi rusak menunjukkan bahwa ROI GLT merupakan daerah yang mengalami cacat atau kelainan internal objek. Warna GLT yang lebih putih dari ROI GLN mengindikasikan adanya penebalan material objek. Sedangkan warna GLT yang lebih hitam dari ROI GLN mengindikasikan bahwa daerah tersebut mengalami pengeroposan berongga atau terdapat pakaian material objek. Keduanya merupakan keadaan rusak atau cacat karena ROI GLT tidak homogen dengan ROI GLN yang menjadi daerah abuan. Sudah Bu, terima kasih. Selamat sore. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Cukup. Baik Bu, terima kasih. Silakan satu lagi siapa yang mau presentasi terakhir. Nanti habis itu kita baru masuk materi.
Sebentar, Mas Renaldi. Oh, Mas Devin ya. boleh? Sebentar ya, Miss. Ya, selamat siang, teman-teman. Jadi, hari ini eh, untuk penerapan pengolahan citra digitalnya, saya menggunakan X-ray. Jadi, citra digital itu adalah sebuah gambar dari hasil proses sampling dua dimensi menggunakan komputer, yaitu untuk mempermudah kita manusia untuk eh, misalkan ada beberapa elemen gitu dalam satu ruangan itu jadi bisa ketahuan gambarnya yang biasanya disebut pixel. Nah, pengolahan citra atau image processing adalah suatu ilmu untuk memanipulasi suatu citra. Ilmu ini mencakup bidang yang sangat luas dari yang telah ada banyak dipakai pada aplikasi-aplikasi saat ini. Pengolahan citra sering disamakan dengan komputer grafis karena komputer grafis dan pengolahan citra ada dua teknologi yang saling berkaitan. Akan tetapi, walaupun di sini banyak kesamaan, konsep antara pengolahan digital citra dan komputer grafis, keduanya adalah dua studi yang berbeda. Dengan demikian, pengolahan citra mencakup bidang aplikasi yang sangat beragam. Di industri medis, salah satu contoh penerapan citra digitalnya yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari, industri medis telah lama menjadi penggunaan dari pengolahan citra. Di sini ada beberapa teknologi teknologi pencitraan yang digunakan, termasuk di dalamnya adalah X-ray dan ultrasonik. Semua hasil pencitraan ini ketika telah disimpan di dalam komputer dapat ditingkatkan dan dimanipulasi, sehingga dokter bisa berfokus pada area-area yang penting. Ronsen atau sinar X merupakan citranya dari tindakan memakai radiasi oleh sinar X melalui tubuh untuk mengambil gambar bagian dalam tubuh. Analisa atau diagnosa yang dilakukan menjadi tidak akurat, namun hasil yang bagus dari citra ronsen memiliki peran yang sangat penting dalam menganalisa dan mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh seseorang. Sinar ditangkap dengan gambar dengan warna yang berbeda terlihat dari gambar hasil ronsen, mengidentifikasi bahwa bagian tubuh yang berbeda, perbedaan warna ini didasarkan pada kepadatan bagian tubuh. Pengolahan citra sinar X adalah proses gambar yang dihasilkan oleh sinar X untuk mendapat informasi yang berguna bagi profesional medis, seperti dokter radiologi. Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk akuisisi citra, pre-processing, segmentasi, dan analisis. Berikut adalah langkah-langkah dalam pengolahan citra di sinar X. Pertama, proses akuisisi citra itu dimulai dengan mengambil gambar sinar X menggunakan perangkat pencitraan medis seperti mesin sinar X atau CT scan. Citra ini mewakili distribusi kepadatan jaringan di dalam tubuh yang terpapar oleh sinar X. Kemudian yang kedua pre-processing. Langkah pertama dalam pengolahan citra ini mencakup langkah-langkah seperti pembersihan gambar dari noise, peningkatan kontras, dan penyesuaian intensitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari gambar dan membuatnya jadi lebih mudah diinterpretasikan. Kemudian yang ketiga, segmentasi. Segmentasi adalah proses membagi gambar menjadi beberapa bagian yang mewakili struktur atau objek yang berbeda dalam citra. Dalam konteks citra sinar X, segmentasi bisa digunakan untuk memisahkan struktur anatomi seperti tulang, organ, atau area patologis dari latar belakang. Kemudian ekstraksi fitur. Setelah segmentasi, langkah berikutnya adalah ekstraksi fitur. Ini melibatkan identifikasi dan pengekstrakan fitur-fitur penting dari citra, seperti tepi objek atau tekstur, yang bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut. Yang kelima, terakhir adalah analisis dan interpretasi. Tahap akhir ada analisis dan interpretasi citra di sini untuk profesional medis, seperti dokter radiologi menganalisa citra untuk
mendeteksi adanya penyakit atau kondisi medis dan membuat diagnosis dan merencanakan perawatan lanjutan. Analisis ini bisa dilakukan secara manual oleh dokter atau menggunakan algoritma komputer untuk mendukung diagnosis. Kemudian untuk tujuannya, si Citra Sinar X ini untuk membantu profesional medis lagi yang sebelumnya sudah diterangkan, dan juga mendiagnosis dan merencanakan perawatan pasien dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam gambar Sinar X. Berikut ada beberapa tujuan utama dari pengotaan Sinar X ini. Yang pertama, mendeteksi penyakit dan cedera, yaitu untuk membantu mendeteksi ada penyakit atau cedera dalam tubuh pasien, seperti patah tulang, tumor, atau infeksi. Dengan menggunakan teknik segmentasi atau analisa citra, dokter dapat mengidentifikasi area yang mencurigakan atau abnormal yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah diagnosis. Ini sering digunakan untuk membuat diagnosis suatu penyakit atau kondisi medis. Pengolahan citra memungkinkan dokter untuk menganalisa gambar dengan detail, mengidentifikasi pola atau karakteristik tertentu yang khas dalam suatu kondisi, dan membuat diagnosis menjadi lebih akurat. Yang ketiga, perencanaan perawatan. Informasi yang diperoleh dari citra Sinar X ini juga digunakan untuk merencanakan perawatan pasien. Misalnya dalam kasus patah tulang, dokter dapat menggunakan citra ini untuk menentukan jenis dan lokasi patah tulang, serta merencanakan prosedur bedah apa atau penanganan apa yang sepatutnya dilakukan. Kemudian yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Pengolahan citra juga penting dalam pemantauan dan evaluasi perkembangan penyakit atau respon terhadap perawatan. Dengan membandingkan citra sinar X dari waktu ke waktu, dokter dapat melihat perubahan dalam kondisi pasien dan mengevaluasi efektivitas perawatan yang diberikan. Kemudian untuk pendidikan dan riset, di citra sinar X ini telah diproses juga digunakan untuk tujuan pendidikan dan riset. Mereka dapat digunakan dalam pelatihan medis untuk membantu mahasiswa atau profesional medis memahami anatomi tubuh dan mempelajari tentang penyakit dan kondisi tertentu. Selain itu, citra sinar X ini juga digunakan untuk penelitian medis untuk mengembangkan metode baru dalam diagnosis dan perawatan penyakit. Secara keseluruhan, pengolahan citra sinar X ini memiliki tujuan utama untuk membantu profesional medis dalam mendiagnosis, merencanakan perawatan, dan mengelola kondisi medis pasien dengan efektif dan akurat. Untuk contoh gambarnya seperti ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Devi. Sudah terlihat ya. Ini modulnya saya masukin ke buku PA juga. Jadi kita langsung saja dari buku ini. Nah, kemarin itu sudah membahas hmm, pendahuluan-pendahuluan pengolahan citra digital. Nah, selanjutnya ini kita eh, ke ketentuan citra. Jadi dimana bila variabel X untuk posisi pada arah horizontal dan Y untuk vertikal, citra disajikan sebagai fxy. Penyesuaian dengan proses pengolahan di komputer, versi diskrit citra adalah fmn dengan M dan N menjadi nomor urut posisi yang secara umum M ini adalah 0, 1, 2 sampai M-1 dan N adalah 0, 1, 2 sampai N-1. Dengan demikian ada sebanyak M kali N posisi diskrit yang menjadi ukuran ketelitian data citra. Nah, di setiap
Posisi ML ini terletak di detail yang selanjutnya disebut dengan unsur gambar atau picture element yang disingkat menjadi PEL, pixel atau pixel dengan K. Representasi citra digital ini bisa dilihat di gambar 1.4. Jadi terdapat perbedaan cara menyatakan posisi titik antara koordinat pada citra dengan koordinat grafik. Nah, jadi eh, kalau di sini 00, kemudian kalau di sini 01, ini kalau di sini 01. Meskipun besar M dan N dapat sembarang, lazim juga M sama dengan M sebagai format bujur sangkar atau square. Untuk kesederhanaan komputasi, khususnya yang melibatkan transform, besar M dan N berupa angka dua pangkat bilangan bulat, yaitu 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Bila citra asli berukuran M kali N sembarang, untuk kepraktisannya dapat dilakukan pembagian atau pemotongan atau cropping dalam ukuran yang lebih kecil agar lebih praktis untuk diolah dan sesuai fokus tujuan pengolahan. Jadi di pengolah citra digital, komputer mengolah data citra secara digital. Maka citra yang semula bersifat analog yaitu dapat bernilai kecerahan sembarang sesuai sifat asli objek diubah menjadi terkuantisasi, yaitu hanya pada nilai-nilai bulat tertentu atau diskrit. Standar umumnya adalah sebanyak 256 level intensitas dengan sandi atau kode bimer sebanyak 8 digit bit atau 1 byte. Untuk ketelitian dapat lebih banyak dari 256 level dan sebaliknya dapat pula lebih sedikit bila telah mencukupi. Komponen sistem pengolahan citra digital. Komponennya itu salah satunya ada kamera digital. Jadi kamera digital ini termasuk ke dalam sensor citra dan di dalamnya terdapat sensor yang menghasilkan keluaran elektris yang sebanding dengan intensitas cahaya dan terdapat pula digitizer yang mengubah keluaran elektris menjadi data digital. Citra digital dapat diperoleh tidak hanya menggunakan alat yang menggunakan sensor penangkap intensitas cahaya, tetapi juga bisa diperoleh menggunakan sensor lainnya. Selain kamera digital itu ada pula sinar gamma, sinar X, ultraviolet, inframerah, gelombang mikro, bidang frekuensi radio, ultrasonik, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengambilan citra sinar X juga telah berbentuk digital dan bahkan telah dilengkapi pula dengan fasilitas peningkat mutu citra untuk kemudahan perolehan informasi yang diharapkan. Bahkan citra hasil pencitraan ultrasonik telah berbentuk citra 4D dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Selanjutnya, cahaya itu cahaya biasa yang dikenal sebagai pancaran gelombang elektromagnetik di bidang frekuensi visual dapat ditangkap dengan kamera digital biasa dalam bentuk hitam putih dan berwarna. Citra berwarna ditangkap melalui sensor-sensor merah, hijau, biru atau RGB. Dengan demikian, di setiap pikselnya terdapat 3 data citra, sehingga secara menyeluruh jumlah informasi yang terkandung di dalam citra berwarna menjadi berlipat ganda.
Nah, di samping gelombang elektromagnetik, pencitraan juga dapat terjadi berdasar emisi partikel elektron, positron, dan melalui proses resonansi. Citra juga dapat diperoleh untuk memperlihatkan rincian objek di dalam tubuh dan benda-benda padat atau lunak dalam bentuk irisan atau penampang, seolah hasil pemotongan bendanya itu 3D. Nah, misalnya di sini contoh citra dan hasil pengolahan dalam bentuk penampang. Nah, komputer dalam sistem pengolahan citra adalah komputer untuk kegunaan umum yang dapat berupa komputer pribadi atau superkomputer. Perangkat lunak untuk pengolahan citra terdiri dari modul khusus untuk melakukan tugas tertentu. Juga dirancang memiliki kemampuan agar pemakai dapat menuliskan kode programnya menggunakan modul khusus. Nah, untuk penyimpanan digital dari aplikasi pengolahan citra ini masuk dalam ketiga kategori dasar. Yang pertama itu penyimpanan jangka pendek atau short term storage untuk digunakan selama pemrosesan, lalu penyimpanan online untuk pemanggilan cepat, lalu penyimpanan arsip atau archival storage yang dikhususkan untuk akses yang jarang. Memori komputer yang bersifat volatile ini merupakan satu metode penyediaan penyimpanan jangka pendek. Metode lainnya menggunakan frame buffers untuk menyimpan satu atau lebih gambar dan dapat diakses secara cepat. Kemudian penyimpan online dan arsip biasanya berbentuk magnetic disk atau optical media. Penyimpanan arsip biasanya berukuran besar untuk menyimpan berkas citra namun jarang diakses. Nah, selanjutnya garis besar teknik pengolahan citra. Jadi tadi teman-teman yang sudah presentasi mungkin sudah menjelaskan juga ya tekniknya apa gitu. Jadi hasil perolehan citra di samping langsung disimpan di sarana pengolahan juga dapat langsung diolah awal atau pre-processing atau pra-pemrosesan untuk penyesuaian dengan langkah pengolahan selanjutnya. Tahapan penyimpanan juga dapat terkait dengan format data yang pas dan efisien untuk kekhususan pengolahan awal tersebut. Pre-processing ini dapat sekedar melakukan cropping atau pengambilan sebagian citra dan atau penapisan atau filtering untuk membersihkan yang dinilai tidak mengandung informasi. Nah, ini misalnya di pre-processingnya itu dari citra asli, lalu uh, melalui font stretching, lalu median, LPF, kemudian kombinasi median dan LPF. Nah, setelah itu, setelah pre-processing tadi, jadi secara umumnya itu tahapan pengolahan citra digital meliputi akuisisi citra, peningkatan kualitas citra, segmentasi citra, representasi dan ujian, kemudian pengenalan dan interpretasi. Jadi setelah pre-processing tadi, lanjut ke tahap akuisisi citra yang berfungsi untuk oh ini ini ya, maksudnya ini secara umumnya akuisisi citra. Jadi pre-processing itu saat kita mau memanipulasi gambarnya. Jadi pas tahap awal sebelum itu kita akuisisi citranya dulu, yaitu mengambil, mengumpulkan serta menyiapkan
data citra menggunakan alat perekaman citra tadi seperti kamera digital, scanner, kamera video, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ke tahap peningkatan citra yang dikenal juga sebagai tahap pre-processing. Setelah akuisisi tadi baru ke pre-processing. Jadi di tahap ini dilakukan peningkatan kecerahan, pengubahan kontras, penghilangan noise, kemudian transformasi geometri, dan penentuan bagian citra yang dibutuhkan untuk diolah lebih lanjut. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam proses pengolahan citra tahap berikutnya. Lalu tahap pemulihan citra berbeda dengan tahap peningkatan citra. Kalau di peningkatan citra itu bersifat subjektif, yang artinya lebih dipengaruhi oleh kehendak manusia, sedangkan untuk pemulihan itu bersifat objektif, yang cenderung didasarkan pada model probabilitas atau matematis dari degradasi citra. Artinya pemulihan citra bertujuan untuk mengembalikan citra itu ke citra aslinya. Nah, kemudian pengolahan citra warna, wavelet, pemampatan, dan pengolahan morfologi merupakan proses penting dalam pengolahan citra. Saat ini hampir semua pertukaran informasi citra dan rekayasa citra menggunakan citra warna. Konsekuensinya adalah melibatkan ukuran data yang besar karena untuk mengkodekan satu pixel citra membutuhkan bit yang panjang. Sedangkan saat ini ukuran citra menjadi sangat besar hingga order megapiksel. Untuk mengatasi permasalahan itu, salah satu solusinya adalah menggunakan metode pemampatan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk pemampatan adalah menggunakan wavelet. Kemudian pengolahan morfologi memandang citra sebagai sebuah himpunan dan biasanya dipergunakan dalam citra bingung. Nah, lalu tahap segmentasi citra yang merupakan tahap lanjut dalam pengolahan citra yang bertujuan untuk membagi citra menjadi bagian-bagian pokok yang mengandung informasi penting. Contohnya itu memisahkan antara objek dengan latar belakangnya. Lalu segmentasi yang dilakukan secara otomatis merupakan tugas yang paling sulit dalam pengolahan citra digital. Keakuratan proses segmentasi citra akan mempengaruhi keberhasilan dalam tugas pengenalan objek. Nah, kemudian di tahap representasi dan deskripsi, mengikuti keluaran dari tahap segmentasi yang biasanya berupa data citra mentah yang merupakan salah satu batas suatu wilayah. Data citra ini berupa runtunan titik-titik ordinat kurva tertutup dengan deskripsi luasan dan parameternya. Proses selanjutnya adalah deteksi ciri dan ekstraksi ciri yang hasilnya dapat digunakan untuk proses akhir dari pengolahan citra, yaitu analisis citra. Nah, untuk bidang-bidang yang menggunakan aplikasi pengolahan citra ini, kemarin ada di tugas yang kemarin saya kasih juga ya. Nah, jadi kalau misalnya di bidang militer itu eh, bisa teleskop untuk malam hari, kemudian kendali peluru ke udara, lalu di bidang kesehatan itu ada CT scan, sinar X, kemudian bisa untuk mengidentifikasi penyakit dalam, identifikasi kelainan tulang, deteksi kanker, dan rekonstruksi citra janin.
Nah, untuk di bidang geografi itu biasanya ada citra satelit yang digunakan di Google Maps itu. Jadi bisa dari situ kita bisa mengetahui perubahan kondisi suatu wilayah setelah dan sebelum terjadinya bencana. Dan dapat digunakan juga untuk memperkirakan dampak yang ditimbulkan suatu bencana yang melanda suatu wilayah. Nah, misalnya ini eh, satelit yang bisa menggambarkan, yang menangkap gambar bencana sebelum dan setelah terjadinya bencana di Aceh waktu 2004 lalu. Kemudian untuk bidang keamanan, kalau bidang keamanan itu biasanya sidik jari, identifikasi tanda tangan, terus pengenalan wajah, pola iris mata. Nah, kalau untuk di bidang hiburan itu biasanya ada green screen ya. Kemudian di bidang transportasi. Transportasi itu bisa di mobil autopilot, terus sensor parkir, kemudian e-tilang juga. Baiklah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Maaf Bu, tadi saya baru bergabung kurang lebih. Yang presentasi sebelumnya nanti presentasi semua atau gimana ya Bu? Karena waktunya terbatas, jadi tadi saya cuma minta 3 orang saja. Oh, oke. Yang penting kalau misalnya memang sudah dikerjakan, eh, bisa disubmit aja. Kalau untuk tugas pengolahan citra digital yang pertama tuh di ini aja, di email kemarin. Oke Bu. Kita mulai praktikumnya ini ya, setelah Lebaran aja. Ada yang ingin ditanya?
Tidak ada yang ingin ditambahkan lagi. Ya, mungkin kita cukupkan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.